menakutkan ialah kalau saja mereka melakukan itu pula, mana saja mereka melihat salib atau tanda salib, entah di kepala, entah di dinding, entah di pohon, entah di pagar-pagar jalan. Mengikuti teladan Santo Fransiskus, marilah kita menundukkan kepala atau menundukkan badan dan mendoakan doa sembah sujud bersama. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus, Kristus yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan satu-satunya suci. Santo Fransiskus begitu menghormati salib Yesus. Pertobatannya juga diawali dengan perjumpaan dengan Dia yang disalibkan. Mari kita mendengarkan kisah Santo Fransiskus yang begitu menghormati salib dan bagaimana yang tersalib memberikan perintah kepada Santo Fransiskus. Selama beberapa hari, Fransiskus mundar-mandir di dekat gereja San Damiano. Dalam batin dikatakan kepadanya agar masuk untuk berdoa. Ia masuk dan mulai berdoa dengan hangatnya di depan sebuah salib. Dengan lembut dan iba, gambar Yesus yang ada di salib itu berkata kepada Fransiskus, "Hai Fransiskus, tidakkah kau lihat rumahku yang hampir roboh ini?" Jadi, dengan gemetar dan takjub, Fransiskus berkata, "Dengan senang hati aku akan berbuat demikian, ya Tuhan." Sebab ia memahami apa yang dimaksud ialah gedung gereja itu, yang karena sangat tua terancam tidak lama lagi akan runtuh. Tetapi akibat sapaan tersebut ia begitu penuh sukacita dan begitu diterangi cahaya, sehingga dalam batinnya ia yakin bahwa yang telah berbicara dengannya itu benar-benar Kristus yang bersalib. Mari kita memulai doa ziarah yang diberi Santo Fransiskus ini dengan membuat tanda mengenang Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengikuti teladan Santo Fransiskus, mari kita berlutut, bertangkat tangan dan mendoakan doa di depan salib bersama-sama. Bahwa Fransiskus itu sangat mencintai salib, persis seperti cerita dari Fransiskus tadi, dimanapun dia melihat dalam bentuk salib, kayu yang melintang seperti itu, dia menghormatinya. Jadi karena cintanya kepada salib, dia langsung kemudian menyembah dan kemudian berlutut. Lalu kemudian mengapa Fransiskus mencintai salib? Karena satu, Yesus yang bicara dari salib itu, langsung dia dengar langsung suara itu. Lalu kemudian karena Fransiskus juga dalam seluruh hidupnya, yaitu ingin mengikuti Kristus yang miskin dan bersalib. Jadi seluruh gaya hidupnya itu mengikuti Kristus yang miskin dan bersalib. Mungkin kalau saudara-saudari kita yang Protestan itu kan terkenal dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran berarti Kristus yang jaya, Kristus yang kaya, Kristus yang sukses, yang luar biasa. Maka paham teologi Protestan itu kan selalu mengejar kekayaannya. Tapi Fransiskus tidak. Fransiskus itu mau mengikuti Kristus yang miskin dan bersalib. Maka kuncinya berhenti kerendahan hati di situ. Maka di mana Fransiskus melihat salib, dia tetap menyembahnya. Itu tadi yang kita lihat bersama-sama di awal tadi, kita menyembah Kristus yang tersalib itu. Lalu kemudian juga ada tadi ungkapan tentang hidup segenap cipta, bagaimana itu diubah, diciptakan dalam kondisi Fransiskus fisiknya yang sudah sakit lemah. Lalu kemudian ada juga tadi doa intensi Bapa Suci. Doa ini rangkaiannya seperti itu. Jadi intensikan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Maka rangkaiannya itu doanya
1 kali syahadat, 1 kali Bapa Kami, dan 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Jadi kalau kita mau mendoakan intensi Bapa Suci, itulah urutannya. Urutannya 1 kali syahadat, 1 kali Bapa Kami, dan 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari punya waktu untuk berdoa bersama dengan Bapa Suci dengan intensi per bulan itu, berdoalah dengan 1 kali syahadat, 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan 1 kali kemuliaan. Lalu kemudian tadi ada juga doa damai. Doa damai ini sebenarnya dari sejarahnya bukan Fransiskus yang menulisnya. Jadi Fransiskus itu tidak menuliskan doa damai ini, tetapi orang yang menciptakan doa ini terinspirasi dari semangat Fransiskus Asisi. Jadi kalau ditanya apakah ini Fransiskus yang menciptakannya, yang menulisnya tidak, tetapi seluruh hidup Fransiskus seperti yang diungkapkan dalam tulisan ini. Jadi ada orang yang menuliskan doa ini karena terinspirasi dari Fransiskus membawa damai tadi. Jadi sebenarnya bukan dia yang menciptakan doa-doa ini, tapi menjadi populer, dan kemudian orang selalu mengatakan itu doa damai Fransiskus. Bukan dia yang menciptakan, tapi ada orang yang menciptakannya, lalu kemudian terinspirasi dari Santo Fransiskus dari Asisi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seperti harapan Bapa Suci Paus Leo ke-14, bahwa dengan melakukan ziarah Yubileum Santo Fransiskus, kita mengharapkan mendapatkan indulgensi penuh. Indulgensi penuh ini dengan mengunjungi gereja-gereja tadi ya, gereja-gereja yang memakai nama Santo Fransiskus Asisi, dan gereja-gereja yang juga ditangani oleh para Fransiskan, baik itu Fransiskan Orvel, Kapusin, dan juga Perpetual. Dan berdoa di gereja-gereja itu. Gereja ini namanya Santo Fransiskus Asisi ya. Jadi berdoa di gereja ini itu juga. Lalu kemudian ada perayaan Ekaristi, kemudian pengampunan dosa juga. Jadi kenapa ada sejarah indulgensi penuh ini dalam rangka Jubileum Fransiskus? Karena memang Fransiskus Asisi meminta kepada gereja waktu itu di tahun 1216, Santo Fransiskus itu bermimpi di Porciuncula, di kapel kecil yang tadi saya katakan ada basilika besar namanya Basilika Santa Maria atau para malaikat. Dia bermimpi di situ. Dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Yesus dan Bunda Maria. Dan kemudian dalam mimpi itu dia meminta kepada Yesus supaya semua orang yang berdoa di gereja Santa Maria atau para malaikat di Porciuncula diberikan pengampunan dosanya. Jadi setiap orang yang berkunjung dan berdoa itu diberikan pengampunan dosa. Dan itu terjadi dirayakan pada tanggal 2 Agustus. Dan setiap tanggal 2 Agustus peringatan Santa Maria untuk para malaikat diberikan indulgensi penuh ketika berdoa di gereja Santa Maria untuk para malaikat di Porciuncula di Asisi. Letaknya itu kalau kita ke Asisi basilikanya di atas, Porciuncula itu ada di bawah. Tadi Pak Anton sempat cerita bahwa gereja itu juga di sampingnya ada penginapan Fransiskan namanya Domus Pacis. Jadi para peziarah biasanya berdoa di situ dan kemudian nginapnya di Domus Pacis. Jadi memang seluruh dunia saat ini sedang berdoa atau mengadakan ziarah di Jubileum Fransiskus ke gereja-gereja Fransiskan. Kurang lebih itu. Lalu kemudian nanti di bulan November ada rencana kami bersama dengan Ibu VC ya, Ibu VC kenal ya, nanti mau mengadakan ziarah di Jubileum Fransiskus ke Vietnam di akhir Oktober sampai awal November. Nanti minta izin Pak Alvin, saya sebutkan apanya ya, layarnya ya. Bagi yang berminat untuk berziarah Jubileum bersama Romo Fransiskan bisa ikut Jubileum itu. Baik Bapak Ibu, mari kita sekarang memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita